ulangi Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-16 kalimat yang terakhir. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umat-Nya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini adalah bagian dari cerita Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Cerita ini memberitahu bahwa seorang ibu hanya punya anak satu-satunya, anak laki-laki yang usianya masih muda, mati. Dan tentu saja hal itu membawa kesedihan bagi orang tua. Hal itu membawa kesedihan bagi famili, bagi kerabat, bagi keluarga besar. Dan saudara, tentu saja yang sangat terpukul adalah ibu dari anak muda ini. Dia sangat berharap anak ini nanti kelak akan mencapai cita-citanya. Dia berharap anak ini kelak akan menjadi penghiburan dan kebanggaan bagi dia. Tetapi ternyata anak ini harus mengalami kematian. Dan ketika anak ini akan dikuburkan, maka berjumpa dengan Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu. Dan singkat ceritanya adalah anak muda ini dibangkitkan. Orang banyak menjadi saksi mata. Orang banyak melihat apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ajaib perbuatannya bahwa anak muda ini dibangkitkan. Lalu kemudian ada kalimat yang muncul yang tadi sama-sama kita baca. Seorang nabi telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umat-Nya. Saudara, orang-orang pada waktu itu merasa kagum, merasa kaget, merasa takjub, sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata peristiwa itu. Lalu kemudian ada seorang di antara mereka yang berkata bahwa seorang nabi sudah muncul. Bahkan dikatakan seorang nabi besar, bukan sembarang nabi. Lalu kemudian diikuti dengan kalimat Allah telah melawat umat-Nya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan satu saja pengertian dari kalimat ini untuk kita pahami. Bahwa pada waktu itu, Yesus Kristus disebut sebagai nabi besar. Yesus Kristus disebut sebagai pribadi yang mengagumkan. Bukan sekedar nabi seperti nabi-nabi sebelumnya yang dikenal oleh orang-orang Israel, tetapi disebut sebagai nabi besar. Ungkapan besar ini menunjukkan bahwa Yesus di atas nabi-nabi yang lain. Yesus tidak bisa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain karena dia membangkitkan orang mati. Lalu kemudian diikuti dengan kalimat Allah telah melawat umat-Nya. Saudara, Allah itu maha hadir. Allah pasti ada bersama-sama dengan kita. Tetapi istilah melawat memiliki arti adalah Allah mengerjakan perbuatannya yang besar bagi umat-Nya. Allah ada, Allah hadir, tetapi tidak dengan tangan kosong. Allah ada, Allah hadir mengerjakan perkara yang besar. Saudara, kalau Bapak Presiden saja melawat rakyatnya, beliau suka membawa paket sembako, beliau suka membagi-bagikan sepeda, beliau juga suka membagi-bagikan tanda kasih yang lainnya. Artinya kalau pembesar datang, itu tidak dengan tangan kosong. Ada yang diberikan, ada yang dibagikan kepada rakyat. Nah, Yesus Kristus disebut sebagai nabi besar. Lalu orang-orang berkata bahwa Allah melawat umat-Nya. Allah ada tetapi tidak berdiam diri. Allah berbuat sesuatu dan sesuatu itu ternyata sesuatu yang sangat besar. Kebangkitan anak muda. Anak ini hidup kembali. Dia bisa mencapai masa depannya. Membawa penghiburan bagi orang tuanya. Sedihnya minta ampun, saudara. Ibu ini kalau dikasih uang 1 miliar tidak akan menghilangkan kesedihannya. Ibu ini kalau dikasih mobil mewah, rumah mewah tidak akan menghilangkan kesedihannya. Mungkin dia akan berkata, saya nggak perlu sumbangan 1 miliar. Saya nggak perlu sumbangan mobil dan rumah mewah. Yang saya butuhkan adalah anak ini hidup kembali. Dan ternyata betul, saudara. Lawatan Allah
membawa perubahan yang sangat besar. Lawatan Allah memberi pengharapan yang sangat besar dan memberi penghiburan sukacita yang sangat besar. Jadi itulah satu pengertian yang saya bagikan. Yesus disebut nabi besar, berarti dia tidak bisa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Dia unggul, dia terhebat dibandingkan nabi-nabi, siapapun yang disebut oleh orang-orang sebagai nabi. Lalu pengertian dari Allah telah melawat umatnya adalah Allah ada, Allah hadir di antara umatnya, tetapi tidak berdiam diri. Dia berbuat sesuatu yang sangat besar, dan sesuatu itu bisa membawa perubahan bagi umat, membawa pemulihan bagi umat, membawa kesembuhan bagi umat, membawa penghiburan, sukacita, damai, dan dalam cerita ini juga membawa kehidupan kembali bagi anak muda di Nain. Sore hari ini mungkin kesehatan kita perlu dipulihkan. Sore hari ini mungkin ekonomi kita juga perlu dipulihkan. Sore hari ini mungkin kehidupan kita perlu diperbaharui. Rasa-rasanya rohani kita hampir mati. Rasa-rasanya kehidupan kita sudah hampir mati juga. Dengan beratnya persoalan, dengan besarnya persoalan, sepertinya masa depan sudah tidak ada. Sepertinya usaha-usaha kita ke depan ini juga nyaris mau mati. Saudara, kalaupun mati, Yesus mampu bangkitkan kembali usaha kita. Jadi, Allah melawat itu ada sesuatu yang luar biasa yang membawa pengaruh hebat bagi kita semuanya. Yakini dia ada di tengah-tengah kita, bukan untuk nonton kita saja, bukan untuk berdiam diri saja, tetapi melakukan hal-hal yang hebat bagi saya dan saudara. Demikian renungan firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.